Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan membawakan LKM 12 mengenai rekayasa genetika. Sebelumnya perkenalkan nama saya, Namada Anik Prastiari, M18130031027, kelas 5B Pendidikan Kimia. Pada video kali ini saya akan membawakan pembahasan mengenai artikel yang berjudul Vesicular Antibodies for Immunotherapy: The Blooming Intersection of Nanotechnology and Biotechnology. Nah, untuk aspek permasalahan yang ada pada artikel ini, antibodi dengan afinitas dan spesifisitas pengikatan tak terbatas untuk penyerangan asing dapat berfungsi sebagai molekul adaptor untuk merekrut kekebalan sel untuk berbagai fungsi efektor, dan karena itu memainkan sentral peran dalam kekebalan tubuh. Selanjutnya, teknik hibridoma untuk produksi antibodi monoklonal atau MABS asli telah terbukti sebagai bioterapeutik terhadap spektrum penyakit, termasuk kanker, infeksi, dan gangguan kekebalan. MABS telah dianggap sebagai peluru kendali paling efektif untuk penyakit. Meskipun MABS asli telah menghasilkan luar biasa dan tahan lama respon terhadap terapi kanker pada sebagian pasien, sebagian besar pasien akhirnya tidak sembuh. Khasiat MABS secara signifikan terbatas pada pensinyalan yang berlebihan dan crosstalk antara jalur yang berbeda dalam sel tumor. Di samping itu, kekurangannya seperti patogenisitas dan imunogenisitas, waktu paruh serum yang rendah, dan serapan non-spesifik MABS semakin menghambat utilitas MABS. Nah, untuk mengatasinya hambatan, berbagai bentuk antibodi sedang dikembangkan untuk meningkatkan potensi klinis melalui peningkatan yang ada properti atau memberinya fungsi baru. Nah, untuk teori-teori yang digunakan, mekanisme putatif dari imunoterapi berbasis MABS asli telah diterangi dengan dua kategori utama ditentukan. Pertama, salah satunya adalah interaksi langsung dengan pos pemeriksaan kekebalan spesifik, lepaskan rem pada sistem kekebalan. Yang kedua adalah koneksi tidak langsung ke tubuh marsal sistem kekebalan tubuh seperti sitotoksisitas yang dimediasi sel yang bergantung pada antibodi atau ADCC, fagositosis yang dimediasi sel bergantung antibodi atau ADCP, dan sitotoksisitas tergantung komplement atau CDC. Nah, kedua mekanisme ini sangat bergantung pada afinitas alami yang tinggi antara MABS Fc domain dan reseptor Fc pada sel kekebalan seperti sel pembunuh alami atau NK, makrofag, dan sel dendritik. Nah, untuk metode yang digunakan itu dengan berkembangnya interaksi nanoteknologi dan bioteknologi, membran vesikel atau MV dengan struktur rongga tertentu menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengiriman moieties fungsional untuk mengobati berbagai patologi. Nah, hingga saat ini banyak sekali strategi rekayasa permukaan telah dikembangkan untuk memperluas, mengubah, atau meningkatkan kemampuan terapeutik. Di antaranya strategi metode rekayasa genetika yang dikembangkan baru-baru ini membajak protein membran telah membuka peluang menarik untuk mengikat protein fungsional ke permukaan MV. Terinspirasi oleh karya-karya analisis antibodi dan genetika sebelumnya, teknik modifikasi membran berbasis teknik seperti penargetan peptida dan HPV epitopeptida, presentasi antibodi pada MV telah muncul sebagai salah satu
pilihan terbaik untuk gantikan ADC. Nah, melalui metode ekstraksi MV yang mudah berukuran nano dalam jumlah besar, MV seragam dengan penahanan HGC33 yang disebut antibodi vesikular atau biasa disingkat dengan FAS dapat dengan mudah diproduksi dan diisolasi. Nah, untuk hasil pembahasan, hasil eksperimen yang ketat mengungkapkan bahwa struktur antibodi lengkap, orientasi, dan konformasi domain fungsional dipertahankan melalui jalur eksperimen alami. Sama seperti diharapkan, VA dengan bentuk stabil dan kemampuan penargetan yang sangat baik dapat secara khusus mengirimkan muatan yang dienkapsulasi ke sel karsinoma hepatoma seperti antibodi itu sendiri. Menariknya, VA bisa jadi berhasil diinternalisasi ke dalam sel melalui mediasi antibodi fusi membran yang bergantung pada energi dengan HGC33 ditransfer ke membran sel tumor secara bersamaan. Lebih penting lagi, NK dapat direkrut oleh antibodi yang ditransfer yang secara individual digabungkan ke dalam lingkungan mikrotumor. Nah, NK yang diaktifkan ini memberikan sitotoksisitas yang kuat pada lingkungan mikrotumor melalui ADCC yang dimediasi domain Fc dan akhirnya menyebabkan nekrosis tumor. Di samping itu, juga menampilkan alam sifat pembuatan obat. Nanoplatform ini akan merangkumnya probe pencitraan atau agen terapeutik dan oleh karena itu membawa manfaat yang signifikan untuk diagnosis kanker dan imunoterapi. Nah, begitu pula dengan MAB yang dapat menetralkan alpha-toksin, methicillin resistant Staphylococcus aureus atau biasa disingkat dengan MRSA direkayasa dengan cara yang berorientasi ligan ke permukaan VAS. VA yang difungsikan MAB setelah sonosensitisir enkapsulasi bisa menjabati terapi sonodinamik antibakteri dengan imunoterapi antivirulensi jenis VAS biomimetik ini menunjukkan potensi besar untuk diagnosis pencitraan molekul non-invasif dan terapi kombinasi yang kuat dalam terjemahan klinis di masa depan. Nah, untuk temuan kesimpulan, nah bersama-sama secara sejak generasi pertama rumah tangga, simetrik dan antibodi GG1 yang dimanusiakan mencapai pasar pada akhir 1990-an. Variasi struktur antibodi dengan fungsi tambahan telah berkembang pesat. MV sebagai mediator yang berpengaruh fisiologi dan patologi telah langsung digunakan untuk memberi nanopartikel dengan kemampuan biointerfeksi yang ditingkatkan atau bertindak sebagai platform nano yang luar biasa untuk penahan motif fungsional, mengoptimalkan dan meningkatkan pemurnian secara lebih rinci, reproduktivitas, patogenisitas, dan imunogenisitas protein tulang punggung. Ada potensi klinis yang besar untuk MV presisi obat. Selain itu, masuk akal untuk mempercayai pendirian itu dari FAS generasi berikutnya dengan spesifisitas dan efisiensi tinggi dengan menggunakan sel bawaan seperti sel induk berpotensi majemuk diinduksi iPS atau mesenchymal stem cell atau MSCS secara signifikan akan memperluasnya aplikasi praktis dalam imunoterapi yang ditargetkan secara tepat di masa depan. Sekian pembahasan LKM12 yang dapat saya bawakan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.